Cerita horor. Aku diculik hantu lampor. Bagian 2. Ayo, kuajak ke tempat lain. Lagi-lagi aku tak menolak. Kami terbang tinggi menuju arah selatan, ke kaki gunung Sumbing, ke desa yang letaknya lebih tinggi dari desaku. Sepanjang jalan kami hanya diam. Aku sesekali masih berusaha mencuri lihat wajah sang nenek, tapi selalu gagal. Aku hanya bisa melihat sanggul dan tusuk kondenya. Kami berhenti di cungkup desa berikutnya, sama seperti di desa sebelumnya. Saat mendarat, tiba-tiba area itu sudah berubah. Hanya kali ini yang kulihat bukan pasar, melainkan perumahan. Nenek itu mengajakku turun dari keranda dan berjalan-jalan ke perumahan itu. Dia menyapa seorang ibu warga sekitar. Tak ada yang spesial dari perumahan itu. Ia terlihat seperti ibu-ibu pada umumnya saja. "Dik, mau ini? Ada ketan goreng," kata ibu itu sambil mengulurkan sepiring gorengan. "Tidak mau, aku sudah kenyang," kataku. Ibu itu tak memaksa. Setelah nenek dan ibu itu mengakhiri obrolan, kami kembali ke keranda dan terbang kembali ke cungkup desaku. Saat itu hari sudah gelap. Aku menduga kami pergi selama 3 jam, karena aku kabur dari rumah saat masih sore, dan saat ku kembali belum tampak terlalu malam. Kami duduk-duduk di atas keranda, diam. Aku masih mendengar warga desa memanggil-manggil namaku, tapi aku tak mengatakan apa-apa. Seseorang tetangga bahkan sempat masuk ke cungkup dan mencariku di dalam bangunan. Ia menggeser-geser ember yang ada di bawah keranda. Namun ia mengabaikanku, seolah-olah aku tak ada di depan matanya. Setelah menggeser-geser benda di bawah keranda, memastikan aku tak ada di sana, ia pergi dan lanjut memanggil namaku. Padahal jelas-jelas aku duduk di atas keranda. Aku juga bisa melihat warga lain yang berlalu lalang di area pemakaman, mondar-mandir di depan cungkup. Tapi sepertinya entah kenapa mereka tak bisa melihatku. "Sampeyan kok kabur kenapa?" Nenek itu mengajakku mengobrol. Saat aku mencoba melihat wajahnya, ia menunduk. "Mau pulang takut, Nek. Khawatir nanti dimarahi bapak dan ibu." Kami mengobrol banyak saat itu. Bisa dibilang aku menceritakan banyak hal kepadanya. Tiba-tiba aku mendengar azan dari masjid desa yang letaknya tak terlalu jauh dari area pemakaman. Hatiku mencelos. Azan subuh. Aku ingat betul, saat kabur dari rumah, matahari masih bersinar terang. Aku juga yakin bahwa perjalanan dan obrolanku dengan nenek ini tak mungkin memakan waktu lebih dari 3 jam. Tapi ini sudah subuh, artinya aku sudah pergi lebih dari setengah hari. Aku buru-buru turun dari keranda, berlari keluar kuburan menuju rumahku. Saat mendengar azan, satu-satunya yang terlintas di pikiranku adalah pulang. Aku terus berlari menuju rumah yang dipadati warga. Mereka menatapku lega, tapi tak ada satupun wajah yang ku kenal. Seorang wanita menghampiri dan memelukku. Ia mengaku sebagai ibuku, tapi aku tak mengenalinya. Semua orang di tempat ini yang mengaku sebagai ayah, ibu, kakak, adik, dan teman-temanku, tak ada satupun yang ku ingat. Siapa orang-orang ini? Aku di mana?